blok, gitu-gitu berarti sudah membutuhkan, sudah dikategorikan satu aja ada, itu sudah mengarahkan dia ke NSTEAC yang very high risk. Kalau yang high risk biasa, nanti masih kita lihat pakai grace score, pakai crusade, gitu-gitu. Nanti kalau skornya di atas sekian, 130-an gitu, berarti dia bisa dikatakan high risk. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda yang fatal, tanda-tanda yang berat, tadi ya gagal jantung atau misalnya demam pulmu, shock kardiogenik, hipotensi, kemudian ada tadi apa namanya, aritmia letal, VT, itu misalnya atau apa namanya, eh, AF new onset yang berat atau misalnya ada lagi apa tadi AV block, nah itu sudah waktunya untuk di early invasive atau dia very high risk. Jadi itu harus tahu dulu. Tuh. Nah, yes. Oke, Kak, berarti kalau kalau NSTEMI kan angiografi. Itu di PCI juga. Standar Plus PCI minus juga. PCI, plus minus PCI, jadi plus PCI. Berarti sama kayak STEMI itu. Nanti ya hasilnya sama kayak STEMI. Bergantung nanti soalnya bagaimana. Misalnya nanti soalnya adalah Anda di rumah sakit tipe C, misalnya gitu ya. Eh, apa Hmm. namanya, Anda di rumah sakit tipe C gitu, misalnya pasien NSTEMI very high risk kan harus immediate invasif, berarti ya dirujuk. Jadi dikotominya bener ya. Tak relat ya, dikotominya kalau very high risk immediate invasive strategi, kalau high risk dia early invasive strategi. Early itu kurang dari 24 jam, immediate itu kurang dari 2 jam. Kalau yang non high risk, yang lagi moderate sama low risk, bisa selective invasive strategi. Elektif jadi ya kayak gitu. Tapi kalau di Jeffrey kok yang sangat tinggi segera kurang dari 2 jam. Iya, very high risk immediate invasive strategi kurang dari 2 jam. Kalau yang high Lah kok risk hmm? early invasive strategi kurang dari 24 jam. Saya tak boleh isi Oh kirimi. iya 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 iya. Ya 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 udah paham paham. Tuh, tak kirim Terus tuh. Iya, berarti kan kalau ada yang misalnya ya itu yang high risk itu tadi ya. Grace score-nya di atas 140 ya, atau dynamic SDT changes gitu ya. Kalau very high risk tadi hemodynamic tidak stabil, recurrent ongoing chest pain, acute heart failure ya, kayak tadi ya, edem pulmung, shock kardiogenik, kemudian life threatening arrhythmia atau arrhythmia letal atau arrest, pre-wide arrest, sebelumnya ROSC gitu. Mechanical complication, sorry lupa disebut mechanical complication. Mechanical complication itu misalnya ruptur korda tendinia, misalnya kayak gitu. Atau dia ada kelainan katup tiba-tiba gitu, karena iskemiknya menyebabkan kelainan katup. Itu juga sering kadang-kadang muncul. Ada soal kayak gitu, pasien NSTEMI, terus didengarkan ada bising, saat diastolik, di APEK gitu dia. Berarti dia kan ada kelainan mekanikal, berarti sudah harus dilakukan immediate invasive strategi. Tuh. Nah, menurutku NSTEMI itu lebih tricky daripada ngerjain soal STEMI. Karena kalau soal STEMI ya mesti wis langsung pilihannya ya PCI dan PCI atau fibrinolytik kalau nggak ada kontraindikasi ya kayak gitu. Tapi kalau NSTEMI kita harus stratifikasi resiko dulu menjadi very high risk, non high risk tadi itu. Nah, itu harus hafal, harus ngerti, harus paham kapan dikatakan very high risk, kapan dikatakan high risk saja. nah, Intinya kalau tidak Mas ada kalau salah satu dari keenam tanda tadi, berarti mungkin masuk ke high risk. Jadi nggak usah bingung. Tapi kalau ada salah satu hmm, tanda aja, ya berarti dia sudah saya lihat dengan VT gitu atau EKG-nya bunyi EKG-nya ada AV blocknya ya berarti sudah menunjukkan itu dia hari harus hari very high very risk. hari.
Berarti itu ada tiga ya Kak ya. Kalau NSTEMI, very high risk itu immediate angiography. Yang Mm, high risk itu early. Kalau early, yang non high risk itu apa? Berarti selective, GP, invasive strategi. elective. Bisa lewat selektif. Jadi bisa nanti dijadwalkan gitu, elektif itu. Kurang lebih 72 jam. Berarti 72 jam itu ya Kak ya. Ya, itu yang di kotak tak kirim itu. Itu kotak itu diingat-ingat banget itu ya. Nek Nah, resiko rendah ki apa yo? apanya? Resiko rendah. Maksudnya risiko rendah? No, no high risk maksudnya. Ya selain ada yang di atas itu, selain grace score yang nggak sampai 140 gitu. Tapi dia NSTEMI, tapi grace score-nya nggak sampai 140, ya berarti dikatakan dia non high risk, moderate atau low. Hmm. Oke, oke, Nah, oke. nah, sekarang tuh ada yang baru. Soalnya kan sekarang guideline ACS itu ACS 2023. Jadi kamu harus tahu guideline ACS 2023 itu apa aja yang berubah. Salah satunya adalah penggunaan antikoagulan. Jadi nanti kita pakai Antikoagulan. yang terbaru. Iya, punya aku tuh udah pakai terbaru. Pakai sudah pakai yang terbaru. Jadi itu harus seenggaknya dibaca sedikit-sedikit lah ya. Itu. Nah, ada yang baru lagi di apa di guideline ACS 2023 yang itu penggunaan OAK atau oral antikoagulan. Itu menggunakan sekarang strateginya TAT atau triple anti trombotik, yaitu kombinasi antara NOAC tadi itu plus DAPT, TAT, ya, triple pakainya. Nah, kapan dia pakai triple, kapan dia pakai DAPT kayak biasanya, itu ada ininya, ada apa? Ada kriterianya kapan harus pakai itu. Nah, sekarang itu kapan dipakai itu kalau biasanya pasien pasien ACS yang ternyata ada AF-nya atau skor catu fasnya itu tinggi lebih dari sama dengan satu pada laki-laki atau lebih dari sama dengan dua pada perempuan. Catu fas masih ingat kan? Catu fas itu ada congestive heart failure-nya, ada hipertensinya, usia di atas 75 tahun, diabetes mellitus, stroke, atau TIA ya, atau penyakit vaskuler yang lain. Nah, kalau ada itunya positif atau lebih dari sama dengan satu pada laki-laki, nah itu berarti sudah ada indikasi untuk diberikan antiplatelet strategi ya, dengan menggunakan TAT, triple antitrombotik. Jadi DAPT plus NOAC. Kuwi nek non STEMI apa nek AF Kak? Semua ACS, Berarti semua ACS ACS yang Cats skornya segitu, ada AF dengan triple. catu skornya positif, Oh ada pakainya AF. triple, bukan DAPT. Syaratnya ada AF. Ya, ada AF with catu positif. Itu Berarti kadang-kadang apa? ditanyakan. No, di APT dan NOAA. NOAC. Mm-mm. DAPT Berarti dan apa aja tuh? NOAC. Warfarin, CPG, Nah, pilihannya biasanya nggak warfarin dulu. Biasanya, ya biasanya NOAC-nya Tagilor ya, kayak. yang macam-macam itu. Apa namanya, rivaroxaban dan lain sebagainya itu. Pilihannya itu. Oh, Tapi NOAC pilihannya gitu. TAP. Nanti nggak jangan bingung kalau tiba-tiba ada sama. istilah triple antitrombotik. Nah, itu diperkenalkannya di situ. Itu perubahannya yang paling yang lain yang ada di ACS 2023 itu salah satunya itu nanti pakai berapa lama noaknya 1 minggu, ada yang 2 minggu gitu. Nanti lanjutnya setelah selesai baru nanti diturunkan. Nah, nanti ada strategi yang kedua adalah habis TAT misalnya 1 sampai sebulan, ada yang 1 minggu, ada yang sebulan. Nah, kalau yang sebulan itu biasanya kalau
ada resiko untuk reiskemik, ada resiko untuk serangan iskemik ulang, bahasanya TAT-nya itu TAT-nya itu 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan dikasih TAT, nanti strateginya ganti, namanya DAT, double anti trombotik, bukan DAPT ya, DAT. DAT itu double anti trombotik. TAT Artinya apa apa? triple? Yang pertama kan triple, TAT, yang sebulan pertama TAT triple anti trombotik, ya kan? Sebulan tapi selesai itu atau syaratnya seminggu harus selesai, AF. nanti jadi AT itu. DAT. Ya, ini yang masih AF dengan 1 fase positif ya. Nanti Heeh. jadi DAT, double anti trombotik. Double anti trombotik itu isinya NOAC tadi plus SAPT, single anti platelet. Jadi nanti misalnya di varoksaban tambah aspirin tok, atau di varoksaban tambah tambah clopidogrel tok gitu. Nanti dilanjutkan itu sampai 12 bulan, setahun. Nek udah setahun nanti baru NOAC monoterapi, misalnya di varoksaban tok, misalnya seperti itu. Ono anune ya Kak ya. Ringkesane ono ora Kak? Ringkesane, nek ringkesane kok ra ono. Ora ono sing ringkes ini. Depri. Jepri Jepri itu udah pakai, Tapi kayaknya belum Depri pakai ACS 2023 soalnya. Depri Soalnya gak kan dia paling lengkap kok. baru kan. Heeh. Nah, tapi kalau tidak ada satu faktornya tidak positif, terus nggak ada AF, tetap pakai strategi yang DAPT. Hmm. Itu ya. Oh, ini Depri ngomongnya DAPT plus antikoagulan IV ya. Ada ya, waktu itu masih ada tuh. Nanti yang udah yang baru Oh, itu. saya ngomong STEMI. Nah, udah. Aku Tapi Jeffrey yang udah deh. lain-lain dia antikoagulan yang lainnya kayaknya nggak keluar, yang ada sih. Tapi itu keluar di mana ya? Oh enggak itu. Tapi aneh nggak sih kalau dikasih kondak parine terus nggak mulia piye gue? Jadi ganti di Diganti bridging oral. toh. Ganti yang Oralnya oral. nganggo Nah itu ya warfarin pilihannya mawon. ada yang mau isovarfarin, varoksaban, tergantung. Gantung Heeh. nanti kan ada yang Soalnya ini yang Pixaban, Jepri endoxaban. mau antikoagulan tok. Yang disebut sing SC sama IV semua. Nggak ada yang Ora nganggo antikoagulan. warfarin Itu yang tahu. pre yang di Jabri itu yang sebelum dilakukan PPCI bukan? Kudune Nggak setelah ya. ada. Dia nggak ada bilang apa-apa sih. Cuman bilang jenis antikoagulan untuk IMA gitu tok. Enggak, karena memang ada antikoagulan untuk sebelum PPCI atau sebelum angiografi untuk Hmm. NSTEMI. Ya, itu ada guideline-nya juga. Saya tak boleh pilih. Sama kayak fibrinolisis itu enggak. Kalau Beda, STEMI itu beda. beda. Oh, nganggo Kan kuwi Dia kalau amoxicillin antitrombotik. fibrinolysis kuwi itu lho. Arextra ya. Itu yang golongan apa ya? Lo yo enggak no, nek fibrotik bukan Arextra no. Fibrotik apa Bukannya yo? bukan Arextra toh. Fibrolitik toh. Yo ora no. Arextra ki apa Fibrinolitik. coba jajal. Boleh Arextra ki sinopo. Oh, zaman Ayo. lihat aku Arextra. Salah Arextra berarti. lo kok. Masa gak ngerti Arextra? Arextra kan fondaparinub toh. Lah Dia yo, antikoagulan, bukan fibrinolitik. Ingat, fibrinolitik itu kan buat white thrombus. Kalau antikoagulan itu kan buat red thrombus. Jadi beda, ya wet kan? thrombus apa nih kui? Ya, secara patofisiologi itu kan pembentukan trombus itu akan ada 2 white thrombus yang komponennya isinya kebanyakan fibrin, sama red Heeh. thrombus yang isinya kebanyakan adalah apa ya, uh, Heeh. platelet itu loh, kayak gitu-gitu red thrombus. Lah yang white thrombus itu yang dilakukan fibrinolytik pakai streptokinase dan lain sebagainya itu, ataplase. Oh, Nah, itu pakainya, jadi kalau kamu fibrinolitik ya pakainya streptokinase, atau ataplase, dan lain sebagainya. Tapi kalau antikoagulan kan pakainya ya tadi itu ada fondaparinub, ada UFH, ya, ada enoxaparin.
Tapi ini nggak keluar, ini keluar di ini di Kombre karena dokter Irsyad yang nanya ya udah. Piye, Kemarin nanya aku piye? kemarin anuku juga apa Kompreku enstemi. Kompreku enstemi. Iso lah, simpel lah, alhamdulillah kan kayak gampang enstemi. STEMI apa kuwi? Enstemi. Karena enstemi Aduh, itu lebih aku ya lebih ini. tricky, lebih banyak yang bisa dibahas dibandingkan STEMI yang menurutku. Karena STEMI kan yang dibahas cuma ya mesti pilihannya ya langsung PCI yang aku PCI dan PT langsung. Karena NSTEMI beda. NSTEMI harus stratifikasi resiko. Itu yang paling penting di NSTEMI adalah kita harus melakukan stratifikasi resikonya dulu. Ini resikonya termasuk mana? Itu yang penting sih. Nanti baru kamu menentukan manajemen strateginya. Nah, Skor itu ya. apa? Yang tadi yang very high risk sama non high risk. Hmm. Itu yang kamu harus tahu tadi itu. Oke. Terus kalau soal patofisiologi biasanya itu STEMI. Soal patofisiologi STEMI itu biasanya yang sering tanyakan adalah kulprit lokasinya. Lokasinya di mana? Kalau serangannya ini berarti yang pembuluh darah yang tersumbat itu yang mana? Ya kan 23 FF inferior dan lain sebagainya. Kayak gitu. Itu nanti bisa lah kalian baca sendiri. Penak atau itu yang B1 sampai B2 itu apaan? Anterior misalnya gitu, B3 sampai 4 Anterior. lateral kayak gitulah. Lateral itu apa? LAD misalnya itu. Ya, itu. Kulpritnya maksudnya kulprit vaskulernya itu biasanya yang apa namanya ditanyakan. Nah, kok STEMI jadi lebih simpel. Ya yang perubahannya ACS sih garis besar sih setahu sih itu. Nanti dibaca lagi lebih detail kalau mau. Ya. Tapi biasanya kalau keluar tuh ya NSTEMI, STEMI sama UAP itu anunya kita soalnya apa? Eh kompetensi kita. Nek Minoka gitu nggak akan ditanya insya Allah. Nggak pernah dapat soal Minoka. Tahu kita Minoka? Monaco dah. Bukan Minoka. Monaco lah obate. Nek Minoka ki opo? Ayo. Minoka itu intinya adalah dia Minoka, apa? arteri koroner, non Ya obstruktif. non obstruksi. Apa M ini Wak? Miokard 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 infak. infak non koroner gitu. Berarti disebabkan bukan oleh sumbatan koronari. Mungkin disebabkan oleh em, apa spasme atau disebabkan oleh eh, apa namanya tokot subuh apa-apa gitu. Berarti non coronary cause lah, penyebabnya bukan koroner. Miokarditis, misalnya kayak gitu, gitu. Tokot subuh gitu. Trauma gitu, kardiomiopati gitu, gitu. ARDS, sepsis gitu, gitu. Itu yang kan minuka. Minuka. Oke. Apa wes itu jantung yang ACS itu kayak gitu kurang lebih ya. Terus sekarang heart failure. Nah, heart failure Sik, itu Mas, aku mete kok. Mas yang apa? di Jeffrey itu yang resiko sangat tinggi itu disebut nyeri dada rekuren atau sedang berlangsung. Berarti kalau misalnya soalnya nyeri dada berulang, itu berarti udah langsung masuk ke resiko sangat tinggi. Bagaimana? Refraktorinya Oke. itu dengan pengobatan tidak membaik, Pak. Jadi nang UGD wis dikei obat kayak iki ora mari. Oke, obat macem-macem loading-loading itu nggak sembuh, masih nyeri. Re- Rekuren Tapi kita soalnya nggo nggak apa? mungkin sejahat itu sih. Pasti mesti entah hemodinamiknya nggak stabil, entah dia ada eh, heart failure-nya, akut heart failure-nya, entah dia ada aritmianya, itu pasti keluar. Atau mechanical complication. Yang pernah tak dapat itu soal yang mechanical complication. Rumput, rodok ngeri Hmm. gitu.
Oke. Yuk. Struktur chorda tendinea gitu modelnya. Jadi ada apa namanya, ada bising gitu diastolik gitu kalau nggak salah. Jadi tiba-tiba muncul bising diastolik sebelumnya nggak ada. Tuh. Nah itu ya repot juga kan. Berarti, oh ini berarti mechanical complication. Nah, mechanical complication berarti memang harus sudah masuk very high risk ya, harus immediate invasive strategy. Yes, tapi ini menggung chest pain nggak mungkin sesimpel itu gitu soalnya. Pasti ada tambahannya. Karena di kasus kenyataannya pun juga nggak mungkin dia sendiri kan. Iya. Sama yang TAT tadi itu. Tapi nek kata dokter Hasanah ya kayaknya nggak dikeluarkan. Tapi ya bisa jadi dikeluarkan karena kan itu baru. Yang jatuh fast dengan AF ya tadi ya. Pakainya strateginya TAT tadi. Oke, sekarang heart failure yang gampang-gampang dulu. Heart failure, kalau kamu diagnosis heart failure itu, diagnosis heart failure ya, apa aja yang harus dilihat? Diagnosisnya, modalitas diagnosisnya apa aja? Soalnya ada faktor risiko, ada klinis gitu. Pertama, EKG. EKG-nya harus apa? Kardiomegali. Kurang pas. Halo? Kurang pas. Heart failure. Heart failure. Itu syaratnya EKG-nya bunyinya apa? LVH apa? Enggak. Any abnormality in ECG. Any. Apapun. Ada klinisnya, ada faktor risiko, ditambah dengan any abnormality in ECG. Mau dia kardiomegali, mau dia RAH, mau dia LVH, mau dia T inverted, mau apa, any abnormal. Abnormalitas apapun yang ada di ECG harus dicurigai dengan suspek heart failure. Lalu langkah selanjutnya apa? Selanjutnya dicek apa? Kalau dari guideline ESC misalnya, Troponin in. kok troponin tuh, NT-proBNP. NT Eh, pro BNP, NT-proBNP, sorry. ya NT pro BNP ya, NT pro NT pro. Hati-hati, kadang-kadang di soal itu cuma bunyinya BNP doang, NT Apa? pro BNP doang. Oh, Oh, oh. Bedanya di nilai cutoff-nya. Kalau NT pro BNP itu kan cutoff-nya 125. Kalau BNP itu cutoff-nya di 30-an. Jadi ya, Aduh. tapi jangan khawatir nanti ada nilai normal di setiap soal. hmm. Tapi kalau NT Pro BNP berarti kan dia di atas 125 itu nanti berarti dia positif itu berarti dia heart failure. Nah, kalau NT Pro BNP-nya sudah positif, langkah selanjutnya apa? Itu. Buka Pak nih Mbak Mbak Runa, Mbak Aswa, nek NT Pro BNP-nya sudah positif tadi. Eko. Eko. Nah, dari Eko nanti akan ketahuan reduce ejection fraction atau moderate reduce ejection fraction atau preserve. Cutoff-nya di angka 40 ya. Reduce itu kurang dari 40 itu reduce. Nek preserve itu di atas 50. Di atas sama dengan 50. Berarti yang moderate di antara dua itu. Nah, yang sering keluar tuh yang reduce ejection fraction itu pasti keluar. Berulang itu kasus reduce ejection fraction karena itu strateginya akan berbeda dengan preserve ejection fraction. Jauh berbeda. Nah, Skip man. Yang berarti kalau HFPEF itu maksudnya pressure. HFPEF itu preserve. Berarti kita tahunya kan dari Eko ya. Betul. Jadi ECHO itu mandatory examination atau pemeriksaan wajib sebenarnya untuk menegakkan sebuah diagnosis eh, heart failure. Karena apa? Karena dia bisa menentukan apakah ini reduce
apakah ini preserve karena strategi terapinya berbeda. Hmm. Oh iya Hmm. iya. Oke Jadi oke oke. mandat yang sekarang ya ya ada klinisnya dulu 3 tadi itu klinisnya 3, kemudian EKG-nya AN nih abnormality jangan lupa, jangan terpacu hanya di kardiomegali saja, tapi semua any abnormality di ECG itu bisa dianggap sebagai tanda gagal jantung atau heart failure. Termasuk RBBB aja gimana? Termasuk Itu RBBB, termasuk RBBB, termasuk hmm, LBBB, termasuk AF, inverted. termasuk T inverted, termasuk Q patologis, any abnormality, apapun abnormalitasnya, dengan Oke. faktor risiko dan klinis yang mendukung, maka harus disuspek dengan heart failure dan harus dilanjutkan dengan 2 modalitas utama pemeriksaan markernya, yakni NT-proBNP dan Oke. juga ekokardiografi. Nah, Hmm. nanti kalau setelah dilakukan ekokardiografi didapatkan nanti misalnya reduce ejection fraksi di bawah 40%, maka langkah selanjutnya apa? Wah, ada berapa pilar terapi farmakologi untuk pasien dengan reduce Gagal. ejection fraksi. Itu Sing penting. reduce. Itu Sing reduce ya diulang-ulang Kak. soal. Nah, reduce ya. Aku malah nggak pernah dapat selama aku ngerjain soal tuh nggak pernah dapat yang soalnya preserve. Soalnya semua reduce semua. Eh berarti yang di eh maksudnya terapinya. Ya, 4 pilar terapi gagal Pilar ginjal reduce ejection fraksi itu ada 4 terapi utamanya. 4 pilar langsung nama pembelian FS inhibitor, Apa? Pemberian anti hipertensi. FS anti inhibitor, hipertensi, masa oleh nggak mau dipin. S, Arni. ACE atau ARNI itu S, kan vasodilator. Heeh, Ya, ACE atau ARNI. Ya, ACE inhibitor atau ARNI. Nah, heeh. fungsinya apa sih diberikan ACE atau ARNI itu sebenarnya pada orang remodeling, gagal jantung itu? Kan dia vasodilator tuh. remodeling, Hah? Inhibitor. Nephrisil inhibitor. remodeling, Apa? Apa, Wak? Untuk Nef remodeling sih. anti remodeling, No, no, no. Bukan itu. Itu kan nephrisil inhibitor. Iya nggak? nek kita zaman dulu kardio kan sering banget lu ki ke vasodilatornya udah masuk belum? Dia nyebutnya lebih ke vasodilator gitu kan orang kardio. Kenapa kok dikasih vasodilator ACI atau ARNI? Jadi kan bukan untuk anti remodelingnya itu ya, itu efek sekunder yang kita harapkan. Tapi ya Untuk efek utamanya mengurangi ini ya tekanan di vaskuler perifer. untuk mengurangi preloadnya. Jadi preloadnya agar tidak terlalu tinggi. Heeh. Preload ya, makanya diberikan vasodilator. Jadi fungsinya vasodilator itu adalah untuk menurunkan preload jantungnya. Oke, pilar kedua apa, Wak? Kontrol rate digoxin. Waduh, wah ditutuk we karo Salah ya? dokter Hasanah Mumpuni. Waduh. Dia DCC engko karo wong kardio HF. Iki kuwi nek sing zaman terakhir. zaman biyen wah, nek zaman ESC Prokomit, 1988 gitu dia masih pakai digoxin untuk first line-nya. Oh, Tapi yes, untuk yes. yang sekarang udah ora wah. Yo, 4 pilar tadi udah vasodilator yakni AC dan ARNI. Kedua adalah jangan diuretik, diuretik Protem. dulu, bukan Pak, Bu, nggak termasuk Aduh, dia. apa namanya? Red control oke, red controlnya oke, apa red controlnya? Bisoprolol. Propanolol. kontrol, Nah, iya, beta blocker Non ya, yang non bisoprolol selektif, terutama. non kardiogenik. Iya, Apa sih? betul, non selektif ya. Beta blocker itu ya adalah pilar kedua, beta Mas, blocker. berarti Jeffrey ki sesat. Apa? Nih Jeffrey digoksin, Mas. Ora iya. Wis salah Iya, iya. maca berarti kowe. Ora anu Jeffrey kudune wis nganggo empat empat Iki lho, manajemen file itu. Arnin, Ivabradin, digoksin, ISDN diuretik. Ora. Wis pokoknya AC atau vasodilator tadi ya AC Arni, kedua adalah beta blocker. Yang ketiga sekarang apa?
Yang ketiga itu ISDN ya, Wak? Iya enggak? Malah. Ya hot Diuretik failer lo dosis ISDN mati piye. anu eh, tadi apa? Udah itu udah. Terus apa ya? Diuretik sih kayaknya yang belum. Apa sih? Diuretik yang punya efek anti remodeling yang mana? Spiro. Spironolakton. Iya, spironolakton atau MRA, mineralokortikoid reseptor antagonis. Dosisnya piro? 100. 1 kali 25. Iya, 1 kali 25. Nek pada kardio dosis maksimalnya MRA itu adalah 50 ya, jangan salah. Jadi, ulangi lagi tadi. Pilarnya yang pertama, vasodilator, yaitu AC atau ARNI. Pilar kedua, tadi rate control, beta blocker, ya. Gunakan yang selektif. Pilar yang ketiga, anti remodelingnya pakai MRA. Mineralocorticoid reseptor antagonis, dosisnya 25 tadi. Pilar keempat, wah, apa? Mineralo res apa? Mineralocorticoid reseptor antagonis itu MRA. Obatnya spironolakton kuwi mau. Oke, itu pilar ketiga. Pilar keempatnya apa? Aku nemu. Aku Untuk nemu. apa Obat Mas gula ini? itu. Obat Untuk gula apa? ya apa lali? Nah, obat Nah, gula apa Mas? Bener. Pioglitazone. Udu Ya tuh. apa kuwi? Sitagliptin. Ya Pioglitazone udu. kok Sitagliptin. pioglitazone to, Ora Wah. itu kok kontraindikasi. Iya ora entuk. Sinagliptin. Sing anyar iki lho, golongan apa sih Pak? DLQ. Sitagliptin. Sing arek DLQ berarti. nguyuh. Kok P4 apa ya? GLB-1. Sing nggo nguyuh wah. Sing ngeluarkannya di Obat urin. gula sing gugu yo. Iya, waduh Kamu tahu. diduduk mamimu dhewe lho engko ora ngerti. Nah, MRA nih mau gue apa Mas? anti Kita remodeling sekaligus Danumet. sekaligus untuk diuretik. Tapi MRA itu Januvia yang iki apa? dipakai efek apa? Januvia iki apa sih? Januvia. Januvia kan DPP4, Ya Mas. DPP4. Apa sih? SGLT2 SGLT inhibitor. Itu kan nguyu. sitagliptin toh. Kenapa kalau kenapa kok dipakainya itu? Dapagliflozin, aku salah. Atau SGLT empagliflozin, dapagliflozin. Gitu-gitu. Itu kan dia SGLT2. Kenapa kok digunakannya SGLT2? Karena dia punya efek tadi itu, diuretiknya juga ada efek diuretik sidik-sidik ini loh. Kenapa lah kan nanti kan dia mengeluarkan gula melalui urin. Nah, urinnya airnya tertarik ke urin. Nah, Terus diuretik ya kan dia jadi punya efek diuretik kan. Contohnya Ya tadi SGLT dapagliflozin sama empagliflozin. ada Dapa, orang yang empa. ya aneh kepiye Apa? kalau nggak ada barangnya. Ya wis rujuk berarti. Maksimalkan Ya. yang punya dulu gitu. Terus yang penting iki Maksimalkan 3 body pilar yang kan. lain lagi. Iya. Kai. Heeh. Oh, Nah, apa furosemid. itu 4 pilar yang harus ada dulu dalam terapi namanya terapi heart failure itu harus ada terlebih dahulu. Sik. Mas. Iki kok ning nggon kene kok AC inhibitor, ARNI, Lah iya tah. terus penyekat beta, Beta blocker. SGLT2. Oh, piye Mas? SGLT tuh ya bener. B. Kok Apa? Piye? antagonis aldosteron, Nah, iya antagonis aldosteron ya MRA kuwi. MRA. prolakton. Saiki Ya. piye to? Oke banget ya ning kene ya obatnya ya. Loh, sik toh. Makanya itu Kudune 4 pirang pilarnya itu pilar. harus ada. 4 pilarnya itu harus ada dulu itu. Ya. 4 Ini pilar itu harus ada dulu. Nah, setelah 4 pilar itu, nah kapan diberikan diuretik apa namanya furosemid? Nah, kalau di pemberian diuretik yang furosemid atau loop diuretik itu hanya diberikan
ketika ada tanda-tanda volume overload. Overload. Kalau Oh, tidak ada tanda-tanda volume overload, maka loop diuretik atau furosemid tidak diberikan. Tapi yang wajib wajib ain diberikan yang 4 tadi itu. Ulangi lagi apa? AC atau ARNI, beta blocker, broker. MRA, dan SGLT2. Artinya apa? Kalau pengobatan itu belum optimal harus dioptimalkan. Dosisnya, Optimal pemberiannya dan optimal dosisnya. Sehingga harus hafal dosis minimal dan dosis optimalnya pemberiannya itu harus hafal. Misalnya ACEI captopril, dosis awal pemberian inisiasi berapa, Wak? Zaman biyen saya kelingan orang nek zaman 25. 6,25. Naikkan maksimal target dosnya sampai berapa? 3 kali 25 gitu ya. Saya ndi mau hilang. 3 kali 25 ini berarti piro? 50 75. sampai 100 3 kali sehari dosis targetnya. 50. 3 times a day. 3 kali 50. Itu dosis captopril maksimal kalau tidak ada kontraindikasi. Nah, yang harus dihafal biasanya 2. Kalau aku ambilnya, aku langsung ngambil 2. Yakni aku ngambil captopril sama ngambil ramipril. Yang paling sering keluar itu tak lihat-lihat. Captopril sama ramipril. Captopril awal dosisnya 6,25, maksimal 50 3 kali, ya kan? Kalau ramipril itu minimal starting dosisnya adalah 2,5, 2 kali. Kemudian apa namanya? Maksimalnya adalah 5 mg 2 kali. Ngono kuwi. Aku ngapalke mung loro nek ACEI yakni 2 kali captopril 50. sama 2 kali 5 2 kali ramipril. 5. Ramipril 2 Kalau kali 5. ramipril awalnya 1 kali 2,5 maksimal 2 kali 5. Yang captopril 1 kali 6,25 maksimalnya 3 kali Yo, tak 5, kayak versi 50. Indonesianya. Nah, 50 ya. 3 Indonesia Betul. CSI. Nah, bisoprolol piye bisoprolol piro dosis awale piro dosis targete. Bisoprol itu, aduh masih guru enak iki. Bisoprol 1 kali 1,25, targetnya 1 1,25. kali 10. Ya, 1 kali 10 ya. Nah, terus yang kena bisa beta blocker sing dihafalke bisoprolol karo carvedilol. Bisoprolol karo carvedilol. Ya, carvedilol mulainya itu kan karena ada obatnya. Carvedilol kita juga punya. Di Sasito juga ada. Mulainya 3,125 ya toh. Terus maksimalnya 25, 2 kali 25. Jadi 2 kali 3125 maksimalnya atau targetnya adalah 2 kali 25. Bukan maksimalnya ya, targetnya. Target yang dikehendakinya. Terus yang ARNI itu untuk menggantikan ACEI. Memang, kalau buatnya lebih mahal itu ARNI. ARNI itu kan isinya sakubitril sama valsartan. Nah, aku lupa itu dosisnya berapa, nanti kita lihat dulu. Nanti ada caranya. Kemudian tadi ya yang MRA yang Ini kita harus hafal spironolactone satu tok cukup. Ya tadi 25 awalnya, maksimal 50 1 kali 1. Oke, kalau 50 sampai SGLT 100. itu dari awal sudah langsung dosis target. Ya mau DAPA atau EMPA itu sama-sama 10 mg semuanya 1 hari sekali. Sakubitril valsatan, Mas. Hmm. Inisiasi 2 kali 50, maksimal 2 kali 200. Ya targetnya yang penting Pak, bukan maksimalnya, targetnya. Target dosnya berapa? Target dosnya. Oh, yang ditanya targetnya. Oh. Terus agen Berarti yang kalau lain. berarti sakubitril valsartan sama valsartan itu sama nggak? Obat Sakubitril tensin garing valsartan itu beda. ARNI itu kombinasi 2 itu. Kombinasi. Oh iya iya, kalau valsartan tuh ARB ya ya ya. Oke oke oke. Yo oke. Itu kenapa kandesartan, valsartan itu nggak jarang digunakan pada orang jantung karena nanti dia
lebih enak kalau pakai yang kombinasi sakubitril itu dari jurnalnya lebih bagus, ininya outcome-nya lebih bagus. Makanya mereka milihnya itu. Dan tidak lebih superior dibandingkan pemberian ACEI. Sehingga malah lini pertamanya ACEI bukan ARB. Kecuali ada indikasi lain yang mengharuskan dia pakai ARB. Soalnya batuk pakai ACEI ya wis untuk ARB. Arni gak kuat tuku misalnya kayak gitu. Tapi sebenarnya ya ACEI dulu nggak ada ya Arni gitu. Nah, ya lanjutkan dulu ya. SGLT itu tadi udah. Nah, sekarang other agent, agen-agen terapi yang lain yang harus kita hafal, yang harus kita tahu adalah terutama adalah ivabradin yang sering keluar di soal wae, Berarti. rasa Tuh, bingung-bingung apa ya. itu? Ivabradin ini dosisnya piro? Lali dari Fabradin ya. Ivabradin itu dosisnya berapa? Iya, aku tuh hafal. Iva Bradin. Jin. Hmm. Kok iki mau coba ya kan neng ndi ta? Ivabradin 5 miligram. Sedino pisan. Maksimal piro? Target dosnya berapa? Target dosnya 7,5. Sorry, 2 kali. 2 kali 5 2 kali 1,5. miligram, targetnya 2 kali 7,5. Itu ivabradin. Nah, sekarang utak-atik untuk terapinya. Karena soalnya yang keluar adalah soal utak-atik terapi daripada heart failure yang reduce ejection fraction itu diutak-atik. Nah, prinsipnya adalah satu, prinsip yang pertama untuk mengutak-atik terapi daripada gagal jantung ini yang yang reduce ejection fraction adalah empat pilarnya harus masuk terlebih dahulu. Bila nanti di soal ada salah satu dari 4 pilar yang belum masuk, maka itu yang dipilih. Misalnya pasien sudah pakai ACEI, pasien sudah pakai beta blocker, pasien sudah pakai MRA. Maka yang harus Hmm. dipilih apa? SGLT2-nya harus masuk. Gitu ya. Iya Ya, maksudnya prinsip sing dipilih sing urung enek nggon sing urung soal. enek ning gone. Misalnya soalnya Eh, sudah mendapatkan ACEI, sudah mendapatkan beta mm, blocker, sudah mendapatkan MRA, pasiennya masih mm, sering mengeluh, mudah lelah, sesak kalau jalan, ya gitu-gitu. Apa yang Anda lakukan? Tambah SGLT itu, misalnya gitu. Apalagi pasien ada diabetes. Nah, kalau ternyata obatnya 4 pilar sudah masuk semua, terus pasiennya masih sama, apa yang dilakukan? Furosemid. Yora. Ingat, optimalisasi terapi dulu. Namanya masuk optimalisasi kabel. dosisnya sampai Target. dosis target. Yang dari 4 itu mana yang belum mencapai dosis target? Nah, itu yang Naikkan. dinaikkan. Itu prinsip nomor 2. Ya, prinsip nomor Mm-mm, 2 adalah optimalisasi dosis ke-4 pilar terapi heart failure tadi itu. mm-mm. Ya, misalnya AC-nya kok ternyata masih 25, ya naikkan dulu sampai 50. Beta blokernya kok 5, ya enggak kesek tekan 10. Begitu seterusnya. Nanti jawabannya adalah itu. Nah, terus yang ketiga, kalau 4 pilar sudah masuk, dosisnya udah optimal, pasiennya masih sering sesak-sesak, enggak jelas, baru dilihat yang lain. Other agent-nya baru dilihat. Kalau nanti apa namanya kita lihat ternyata rate-nya dengan optimal pemberian beta blocker rate-nya masih tinggi, maka diberikan apa, Wah? Blocker rate-nya masih tinggi di Goksin. Ngawur. Optimalisasi masih tinggi maksudmu. Wes, beta blocker Udah wis optimal. 10, AC wis dhuwur, pasien cek ngeluh Bradin. sesek-sesek, ivabradin. Bradin. Ya, heart Dosisnya rate-nya 5 syaratnya mili. adalah heart rate di atas 70, maka pasien masih ada keluhan, sudah optimal 4 pilarnya, maka diberikan tambahan IVA berat.
Berarti ditambah infrabradim. 5 mili maksimal 2 kali 7,5. Ya, Benar. oke, gitu ya. Ini Lah yang kalau gede. ternyata misalnya, ternyata eh, rate-nya nggak sampai 70, rate-nya cuma 70 atau 69 kayak gitu. Tapi di pas ini mari Heeh, sesek-sesek, empat heeh. pilarnya udah semua, ACEI masuk, BB masuk, MRA masuk, SGLT itu masuk. Furosemid. Tidak ada tanda overload, Apa? nggak ada tanda overload. Hmm. ACEI-nya diganti ARNI. Arni. Ganti ARNI dulu. Piye, 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 piye. Baleni, baleni. Baleni. Hmm. Sudah pakai 4 pilar tapi ACEI. Oh, Nah, tapi dia tapi rate-nya nggak tinggi, rate-nya masuknya enggak 69, 70 gitu. rendah. Tapi dia masih sering keluhan keluhan gagal jantungnya masih ada. Berarti kita coba ganti pakai ARNI dulu ACEI-nya. Nah, nanti Hmm, tapi kalau di soal nanti ada tanda-tanda overload, kakinya bengkak, edema pulmo, ya kamu pakainya loop Furosemid. diuretik furosemid. Furosemid bisa diberikan kapanpun, bagaimanapun selama dia ada tanda overload Betul. cairan itu boleh diberikan. Tapi kalau tidak ada, nggak usah diberikan. Itu ya, itu yang paling penting sih, yang paling sering. Nah, di Goksin itu biasanya diberikan kalau dia ada apa, Pak? Ada AF itu bisa diberikan pada heart failure yang reduced ejection fraction itu bisa diberikan di Goksin pada kondisi atrial fibrilasi. 0,25 atau dosisnya. Dosisnya ya aku lali. Iya dosisnya 0,25, 0,5. Ya, ya. 6 mikrogram pakainya dia sehari sekali. Oke, itu kalau yang manajemen heart failure tadi ya, wis ya. Berarti besok latihan soal ya, Kak ya? Ya kayak biasa nih. Kudune iki ada rong siap jarine kesel. Tapi sesuk bar pipitan ya anak awan sore ya. Iya. Oke. Oke, terus JHF sih udah. Iya, JHF paling cuma itu aja. Cuma. JHF ya. Kuwi lho Kak, PCI kuwi piye ya aku ndak lali aku mah. PPI ya apa? PCI. Oh, yang STEMI. Heeh. Apa? Berarti Bingungnya apa? kalau primary PCI itu adalah aku salah kok kalau wae ya. Apa? Aku ini bingungnya nanti. Takon wae. Nek iso tak jawab tak jawab. Oh, maksudnya yang tinggi sing anu kayak tadi kapan di fibrinolisis, kapan di PCI, ngono kayak tadi. Kayak tadi. Pak. Heeh. Ngono Lah toh? sepengetahuanmu piye? Sepemahamanmu jajal sih, dicek sih. Pahammu sejauh apa? Kita cross check. Nek menurutmu piye? Kapan di fibrinolitik? Kapan dilakukan PCI langsung? Ya kalau itu jauh sama sumber ininya Jauh. itu diberikan fibrinolitik dulu. Piye ya? Yang Pak helikopter piye? Iya ada tempat landingnya enggak? Oh, sih sekarang udah. Ah iya. Piye? Dia ada fasilitas PCI-nya apa enggak? Kalau enggak, Hmm. atau kuwi di kayak fibrinolitik sih.
Loh, lah kenapa? Lah nek iso dirujuk Hmm. Ini jaraknya juga dari ke fasilitas ini ya, fasilitas PCI-nya. jaraknya, Kok jarak ya? Menit. jamnya ya. Berapa Heeh. jamnya? Door to balonnya berapa door to balon? Door to balonnya itu kalau 30 menit apa 60 menit apa 90 menit Loh, ya? loh, Aku loh, ki loh, loh, angkanya loh, loh, loh. lali ya. 120 menit, 120, 2 jam. 120. Ya, misalnya di rumah sakit tipe C gitu. Nanti Hmm. dilihat dia bisa menempuh dalam 2 jam enggak. Jangan terkecoh dengan onset nyeri dadanya. Sekali lagi, di soalnya jangan terkecoh dengan onset nyeri dada. Misalnya, pasien nyeri dada di rumah sakit tipe C. Nyeri dada sudah 6 jam yang lalu. Berarti door to balonnya kapan? Ya dari rumah sakit, dia tiba dari rumah sakit itu mau ke Dari fasilitas dia PCI. terdiagnosis sampai ke rumah sakit rujukan itu harus kurang dari 120 menit. Bukan dari onsetnya. Itu yang teman-teman banyak yang bingung jawab soal STEMI itu kayak gitu. Dia kan udah 6 jam onsetnya. Itu kan onset nyeri dadanya. Nggak ada hubungannya sama door to balon. Nah, itu Hmm. masih perdebatan. Tapi udah jelas kok soalnya kayak gitu jawabannya tetap gitu. Jadi Berarti kan ora onset nyeri dadane toh, Kak. bukan onset Ketemunya nyeri kita dadanya, toh. bukan, sangat bukan. Saya bisa jamin 100%, 1000% bukan. Dan itu jebakannya di situ. Nyeri dada onsetnya 12 jam misalnya. Itu masih bingung jawabnya. Ya tetap primary PCI gitu, nggak usah bingung. Pokoknya STEMI itu nek iso di PCI di PCI, wis ngono. Ya, prinsip pertama STEMI itu bila bisa di PCI, PCI. Nah, syaratnya PCI tadi cuma itu tok. Bisa door to balon dalam kurang dari 2 jam. 2 jam. Gitu ya, Hmm. itu. Jadi ojo bingung. Nah, nek farmakoinvasif itu yang pemberian apa namanya fibrinolisis. Nah, itu kapan diberikan? Kalau misalnya em, jarak vaskes lebih dari 3 jam. Terus lebih dari 2 jam toh. Dua Door apa to tiga, balon Kak? lebih dari 2 jam, nggak bisa mencapai itu ya. Dua ya? Bukan Ada tiga, dua. kaitannya nggak sama onsetnya? Ngefek nggak sama onsetnya kira-kira? Enggak sebenarnya. Kalau Jadi onsetnya sebenarnya ada dia itu malah PCI juga. Aku yang bingung kok sian kapan toh fibrinolitis nek. ujung-ujungnya itu PCI. Pokoknya gini, STEMI dasarnya PCI. Nah, nanti dicari tahu adalah apa yang nggak bisa bikin dia PCI. Ya, cuma gitu caranya. Apa? Nah, jadi cara Jaraknya. pola pikirnya gitu. STEMI itu harus PCI. Nah, apa yang membuat pasien ini di soal ini nggak bisa PCI misalnya gitu. Nah, itu yang kamu harus pikirkan. Nah, biasanya cuma jarak Lebih door to balonnya tidak bisa mencapai tidak bisa 120 mencapai menit. kurang dari 120 menit. Nek aku cuma itu. Nek mau Oke. didetailkan oh, ini udah 12 jam, 24 jam. Orang penting nek menurutku. Tetap nanti pilihannya itu. Contoh nih pasien. Pasien soal ya. Hmm. Soalnya ada aku pernah ngerjain. Pasien nyeri dada, STEMI ke puskesmas. Di puskesmas pasien menolak untuk dirujuk ke rumah sakit. Kemudian diberikan obat-obatan awal di puskesmas di loading CPG, Aspilet, kemudian ISDN, membaik. Pasien akhirnya APS pulang, nggak mau dirujuk. Kemudian pasien
sampai rumah nyeri dada lagi. 1 hari kemudian, 24 jam kemudian, pasien nyeri dada lagi, terus akhirnya ke UGD rumah sakit tipe B. Pertanyaannya adalah, strategi apa yang dilakukan pada pasien ini? A. Primary PCI. B. Elective PCI. C. Apa namanya? Salvage PCI. Atau D. Apa namanya? Rescue PCI. Salvage itu apa? Oh, siapa nih? Dari PCI. Apa? Primary. Ya, tetap primary PCI. Meskipun udah 24 jam, iya. Karena dihitungnya sejak dia di rumah sakit. Itu masih banyak yang jawab rescue PCI. Salah, jangan rescue PCI. Kapan disebut dengan rescue PCI? Shock. Kok shock? Gak duduk lah gue. Ya, itu ada tanda shock sama ini gagal terapi dengan ini apa Rescue pemberian PCI, fibrinolitik. Rescue rescue PCI itu kapan? ketika pasien gagal fibrinolisis. Betul. Jadi kalau gagal fibrinolisis, maka PCI-nya disebut dengan rescue PCI. Bukan primary lagi, tapi rescue PCI. Karena sudah sempat dilakukan tadi farmakoinvasif terapi, yakni dengan menggunakan fibrinolitik tadi itu. Gagal. Gagalnya apa, Pak? Kriteria gagalnya. Eh, Fibrinolitik. masih nyeri dada, kemudian Hmm. dilihat dari gambaran EKG yang apa? Masih ditemukan SD elevasi Lebih dari Sebenarnya tahap 50% dari dari 50 awal, dari EKG awal. atau terus apa lagi? Nyeri dada, dada. Ah, iya wis kan ya dada wis. Terus ST hemodinamik tidak menetap. stabil. Nah, Apa? hemodinamik tidak stabil, betul. Stabil. Wih, hemodinamik nggak stabil. Ini tau gampang tuh janjane. Apa sing dia bingung? Nek dijelaske gampang. Maksud dhewe ra dong. T. Nah, nek kayak gini misalnya. Soalnya. Pasien nyeri dada, onsetnya udah 24 jam. Nah, Itu janganlah Kak 24 Fahmi. jam. Onsetnya 18 jam misalnya gitu. 18 jam. Terus ke UGD gitu. Rumah sakit tipe B. Kira-kira bagus nggak kalau rumah sakit tipe C? Poce. Kira-kira tipe C. Hmm. Nggak punya ini ya, nggak punya fasilitas untuk PCI. Hmm. Kira-kira terus masih ada tempat nggak dilakukan fibrinolitik sebenarnya? Masih bisa nggak sih, Mas? 18 jam. Hmm, 18 Ya kan masih. otaknya tok toh. hmm. Ya masih. Enggak menurutku. Menurutku Kenapa? PCI. Hmm, Lawang kenapa? Kan tipe C. tipe C toh. Lucu toh. Kenapa? Lah, jauh nggak dari fasilitas untuk Nah, PCI? itu jawabannya. Bisa nggak sampai 2 jam? Karena efektivitas fibrinolitik itu hanya di 12 jam pertama. Sebenarnya di lebih dari 12 jam itu udah nggak efektif dia. Tapi sekali lagi, saya ulangi, kalian masih bingung dibolak-balik soalnya. Yang menentukan dia bisa PCI atau enggak bukan onsetnya, tapi Semenjak diagnosis. Diagnosis. apa yang menentukan dia terapinya dia nanti PCI atau enggak. Cuma jaraknya, waktu tempuhnya bisa door to balon bisa kurang dari 120 menit atau enggak.
Mau dibolak-balik onsetnya mau gimana, mau piye, piye. Tetap wae jawabannya adalah door to balon harus kurang dari 120 menit. Dia di rumah sakit tipe C, di rumah sakit tipe D, door to balon 120 menit ya PCI, primary namanya, kalau berhasil di PCI. Nah, kalau tidak bisa mencapai PCI, primary PCI tidak bisa terlaksana dalam waktu yang ditentukan tadi alias kurang dari 120 menit door to balon, maka barulah ada tempat untuk fibrinolisis. Meskipun nanti tidak efektif memang di atas 12 jam. Hanya. Jadi algoritma berpikirnya adalah pasien STEMI obatnya apa? Primary PCI. Nah, nanti tinggal dilihat apa sih di soal ini yang menyebabkan dia tidak bisa primary PCI. Nah, itu. Dan yang menyebabkan tidak bisa primary PCI cuma satu, sebabnya cuma satu tok, yakni jaraknya. Tapi tak ulangi lagi, pasien nyeri dada, STEMI, kemudian apa namanya, tensinya 80/40, pasien penurunan kesadaran. Pilihan terapinya apa? PCI juga, Mas. Betul, primary PCI juga ya, jangan bingung. Itu nanti ada yang bingung lagi, loh kan hemodinamiknya nggak stabil, kenapa di primary PCI? Justru karena hemodinamik nggak stabil itulah indikasi untuk dilakukan primary PCI. Selama syaratnya apa? Door to balonnya mencapai kurang dari 120. Ya, gitu ya. Jadi dibolak-balik kayak apa, paham ya? Hmm. Nanti yang soal yang berikutnya apa yang tipe soal berikutnya yang tadi itu dia kategori atau jenis-jenis daripada PCI itu apa aja. Hmm. Gitu. Ini mesti Yang metu banyak sama. lagi. Yang masih bingung nggak kira-kira? Insya Allah. Itu berulang soal itu dan pasti hampir pasti keluar ya PCI ini keluar terus sih. PCI apa STEMI ya, STEMI and STEMI sama aku kemarin di boardku STEMI kemudian UAP, kemudian heart failure yang reduced oxygen factor keluar. Dan itu juga sebelumnya keluarnya kayak gitu juga. Hmm. Jadi itu menurutku yang harus wajib AIN di Apa ya? pahami, di apa namanya ngerti STEMI ya ACS ya ACS secara keseluruhan, kemudian adalah eh, itu tadi yang heart failure itu harus hafal. Nah kemudian baru nanti yang berikutnya adalah tentang aritmia, kemudian gangguan katup, yang dikit-dikit bisa keluar. Aku nggak keluar. Terus apa namanya PJR sama endokarditis. Endokarditis aku keluar PGR nggak ini tahu. apa ya? Kriterianya kok lali ya tiba-tiba. Oke. Kriteria Jones kalau PJR. Kalau endokarditis kriteria Duke. Duk. Hmm. Oke. Oke, sekarang bingung nggak sekalian terakhir kali ini bingung nggak istilah-istilah dalam PCI. PCI tadi ada istilah delay PCI, ada istilah rescue PCI, ada istilah facilitated PCI. Itu pernah dikeluar di soal. Nah, itu loh, Kak. Kalau apa tadi? Apa? Kalau rescue apa rescue tadi kalau
gagal Gagal fibrinolisis. fibrinolitik. Kalau facilitated PCI, oh ya, Facilitated itu karena karena jaraknya jauh dari pusat fasilitas lebih dari 120 menit, makanya di fibrinolitik C. hmm, Nah, berarti ya fibrinolitik C tapi baru ki lanjut PCI ngono loh. ya, betul. Jadi tidak menunggu gagal sambil dikirim, sambil difibrinolitik. Ya, jadi PCI di, direncanakan PCI dapat rujukan gampangannya gitu. Tapi kok kayak ngepres ya gitu loh. Waktunya ngepres nih 90 sampai 120 menit sampai sana nih. Berarti sekaligus dilakukan PCI. Berarti kalau soalnya kayak gitu, nanti pasien direncanakan dirujuk. Kemudian dokter memutuskan untuk memberikan trombolitik. Misalnya ngono ya, itu ada soal kayak gitu. Hmm. Makanya strategi pada pasien ini adalah bukan primary lagi namanya, tapi facilitated PC. PCI. Udah tahu ya bedanya ya. Kalau delay PCI, apa kalau delay Delay. PCI? Lebih dari itu. Konsepnya apa delay PCI? Hmm, PCI sudah berhasil trombolitik terus dilanjut ke PCI. Iya. Ya, jadi konsepnya adalah delay PCI ini, oh ini sudah berhasil nih fibrinolitiknya, tapi masih kita mau PCI, mungkin multivessel, mungkin apa, jadi kita lanjutkan PCI. Padahal udah berhasil, ya tetap kita PCI, itu namanya delayed PCI. Jadi PCI yang didahului dengan fibrinolitik yang berhasil, itu namanya delay PCI. Kalau PCI yang disebabkan karena gagal yang fibrinolisis, tadi rescue PCI. Ke PCI. Kalau PCI yang dilakukan segera setelah apa namanya diberikan trombolisis atau fibrinolisis tadi itu sambil menunggu disebut dengan facilitated PCI. Facilitated. Kalau langsung di PCI namanya adalah primary PCI. Gitu. Itu harus Oh, apa? Karena itu pernah keluar di soal boardnya UI, soal apa apanya? Soal preboardnya UI itu keluar. semoga keluar lagi. Itu STEMI. Nah, kalau elektif fisika, elektif angiografi itu pada pasien NSTEMI. Lebih Oh tepatnya iya. adalah angiografi plus minus PCI. Jadi jangan bingung. Kalau Hmm. pasien NSTEAK atau NSTEMI itu pasti angiografi. Ya, angiografi plus minus dilakukan PCI. Kan belum tentu dilakukan PCI, tapi pasti di angiografi. Ya, kecuali yang very high risk tadi ya. Tuh, bingung dah. Udah lagi, wis ngantuk. Yang ngantuk ya wis. Ini lagi sak hab rong kan. Lagi satu apa iki, Kak? Ya rong bab lah karo gagal jantung. Iya, lengkap ya. Ya, ya rencana besok ada ini apa namanya? Pengennya sih tak jelasin tentang Jones kriteria ya, ECR itu kapan harus dilakukan eh, pri apa
primary preventif, kapan harus dilakukan secondary preventif. Itu yang penting kalau Oh, PJN ya. selain diagnosa. Nah, kan? Terus kalau yang endokardis itu penting mengetahui tentang kriterianya. Apakah harus pakai 2 kultur darah atau pakai 3 kultur darah. Itu ada caranya. Itu harus paham. Karena bisa pakai 3 kultur darah jika bisa. Pakai Dalam 2 kultur darah jika waktu itu ya. ada waktunya, ada kriteria Oke. mikrobiologinya, tergantung kumannya, gitu ya. Oke, oke. Itu nanti didokumentasikan. Oke, gitu. Sementara kayak wejo ngantuk. Yang penting udah bisa ya tahu apakah itu PCI, kapan itu PCI, jenis-jenis PCI itu nama-namanya apa aja. Terus ngerti saat jelas no. Terus kemudian kapan PCI, indikasinya apa, berhasilnya fibrosis itu apa, gagal fibrosis itu apa, wis ngerti, NSTEMI wis ngerti diagnosisnya, bedanya karo UAP wis ngerti, jenis UAP ya wis ngerti, ya kan? UN Steak yang tadi very high risk wis ngerti, strateginya apa sudah tahu. Kudune sampe nek enek review soal wis iso ya. Insya Karena ini Allah. termasuk yo soalnya nek metu STEMI karo N STEMI termasuk soal bonus ya, Mbak. Jadi kudu ngerti. Mana-mana ya, rasa ya. Maneman. Mergo jawabannya pasti. Ibarat siji tambah siji loro. Ya jawabannya pasti. Nah, jawaban-jawaban pasti wis jenis soal bonus. Orang nggo mikir jeru-jeru. Kotakmu Masih tak waktu sih ya kak ya semua. sing perlu diwaca kita nopo? Saya tak Online kirimi. STEMI, STEMI, gagal jantung, AF, AF Oh, ora. Terus Nek AF aku sih cukup membaca pakai AF-nya yang bahasa Indonesia itu ya. heeh. Wis sing bahasa Indonesia ya 2023 ya, Kak. Iya Sing toh. gagal jantung tak share kuwi. Oh, anyar berarti. Nek poder apa po? Mbok, boten yang tercatat. oh kiriman kak. Terus ya itu tak kirim tuh. Nah, terus apa namanya? Apa namanya? Aku paru ya. Paru. Itu Paru. oh, nanti targetnya yang sudah wajib AIN jadi bonus ya. Wajib AIN jadi bonus. Itu Sampai berapa? pneumonia itu wajib AIN jadi bonus loh ya. Soalnya aku metu 4 soal, 3 soal, 4 soal. Itu pneumonia kabeh. Dikombinasikan dengan pneumonia pada geriatri gitu-gitu. Pneumonia karena HAP. Ya, itu bonus banget bosku. Jadi Soalnya wes kudu iso Contohnya soalnya kayak apa ya? milih Maksudnya antibiotik tok gampang tok. ya misalnya piye kok pada Pasien geriatrik. 70 kan besok tahun, praktek itu klinis kan. pneumonia ya toh. Habis rawat inap sebelumnya 3 bulan yang lalu ya antibiotiknya mbek opo. 3 bulan lalu. Oh, 3 bulan lalu mondok neng ICU. Mulai saiki sesek meneh, watuk meneh, arep mbuke yo opo. Ngono Cesta, kuwi. Eh, cesta tuh. Kan nggak mungkin setri, Nina. Kita habis laktam. mondok dari ICU, habis mondok neng ICU wis bar Kita laktam. wong tuwek. Geriatri. Heeh. Kita Kak laktam obat ya. apa orang obat apa Sampo. tolong obat? Ngono to. Loro. Apa ora apa? Rumoco. Kita laktam ya. Ah, Apa ya Vanko? wadah ya wis. Apa Kapan kak? pakai Vanco, kapan nggak pakai Vanco. Nah, MRSA, Sanko, resiko MRSA. tadi soal tadi ada risiko MRSA enggak? Ada ICU. Apalagi risiko MRSA? Eh eh apa? Pos rawat inap kurang dari 90 hari. Yes, atau lebih tepat riwayat pemberian antibiotik ya, lebih
kurang dari 90 hari terus omne. Oke, saya oleh yo. Tinggal di panti jompo. Ya nggak tahu. Ya, Apa nah yo lali. ya, Oke, Kak. ya gitu-gitu ya. Jadi harus itu bonus itu. Diu diu diu. Bonus. Raiso jawab rugi saya mana banget. Dia ya. Terus kalau pasien nanti juga misalnya VAP gitu, itu juga bonus banget VAP ya Allah. Itu keluar aku kemarin VAP kayaknya juga. Ada bonus itu Kak iki. Hah? Baru aja doang. Ya karena jawabannya pasti VAP, jawabannya wis ngono kuwi. VAP piye VAP? Nek VAP piye VAP? Review sithik masuk. Untuk pasien Nah, saka betul. ICU bar intubasi terus Sefta ning 2 gala gram. papat misalnya terus tiba-tiba dia ada infiltrat baru. VAP Sefta mbok 2 gram obat per 8 apa? jam. Eh? Sefta 2 gram per 8 jam. Wis ngono tok. Pakai seputum. Obat ya ora tekan Ini tetep toh padha toh beta laktam karo vanco toh. Waduh. Terus Karo linezolid. Malah ini sulit barang. Iya, Bo. 3 macam obat. Satu dari kolom A, satu dari kolom B, satu dari kolom C. Masa orang nggak tahu ngerti? Belum pernah tahu. Bingung tak ngomongin kolom-kolom gitu. Tahu-tahu sih. Tapi aku lali sih kudu bukane. Nah, kolom Wis A tahu kok. itu adalah Digeprek kolom dokter A Ika itu berarti. adalah gram positif. Bakteri Oh, MRSA gram positif. Ya, PKP. pakainya vanco atau linezolid. Kolom B itu gram negatif beta laktam dengan anti pseudomonas yang punya aktivitas pseudomonas bisa hiperasiklin, bisa tadi Cefta, bisa Apa ada rata Cefepin, Kak? apa? Nah, terus Bisa karbapenem, karbapenem itu bisa imipenem ya, atau monobaktam. Terus kolom C itu gram negatif yang juga punya efek anti pseudomonas tapi bukan beta laktam. Jadi obatnya telu, Kak. Satu dari A, satu dari Berarti B, satu dari C. berarti Tiga. kita selama ini salah no. Salah. Haji kuri. Karena kita Mas, dianggapnya selalu HAP, bukan VAP. masalahnya dikit sesat oleh kenyataan gitu loh. Jadi kan ngawur Ya, kan ya jadi enggak. salah. Karena yang sering kita pakai itu adalah yang HAP, wah. Karena untuk menegakkan diagnosis VAP itu memang harus new onset atau new apa namanya infiltrat Mentorak setelah pemasangan ventilator. ventilator. Itu kalau VAP. Kalau HAP, nah yang sering kamu pakai serta 2 gram itu tuh VAP, itu HAP. Sik toh. Nek HAP berarti dilihat dulu dia ada Oh. faktor resiko MRSA atau tidak, ya kan? Terus ada 2 hal yang harus kamu lihat kalau HP. Ayo. High risk or Iya, betul. Resikonya high risk atau not high risk. Yang kedua adalah MRSA atau tidak. ya, 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 ya. Oke, pokoknya High risk itu diapalin apa sama high risk itu, itu Pak? ya. High risk itu apa high Eh, risk? high Itu risk MRSA itu ya ya tadi toh Enggak. yang kayak Kok high risk MRSA? Hah? High risk itu high bukan risk high risk mortality, MRSA loh, Wak. High risk of high risk mortality mortality. loh. Iya, high risk of mortality, Iya, bukan high risk of MRSA. ya misalnya pada kondisi-kondisi shock sepsis itu kan, ya nggak Kapan sih? pada pasien HAP itu disebut dengan high risk? Kapan disebut dengan high risk? High risk of mortality. ya pasien itu ada
Bukan yang shock sepsis itu, bukan. Iya, satu. Maksudnya, tapi konsepnya jangan gitu. Nek kamu konsepnya shock sepsis, nanti kamu nak nemu pasien ARDS, kamu nggak anggap di high risk. Oh, high risk. Berarti itu ada perberatan dari toraknya gitu-gitu. Membutuhkan Memburuk support support. ventilator Need atau for support daripada inotropik itu topik. disebut dengan high risk of mortality. Nah, kalau Need kamu for medical sudah support. mikirnya, oh butuh support, oh berarti dia high risk. Mau dia support karena ventilatornya karena dia Oh, ARDS, mayor wi ya. mau karena dia karena apa namanya sepsis, itu sudah itu. Yang penting dia Eh, membutuhkan support, itu berarti dia dikatakan high risk tadi. Lah kalau misalnya dia shock sepsisnya karena yang lain gimana, Kak? Ya makanya tetap pakai. Misalnya Tetap dia high karena risk ya. urosepsis, ya tetap pakai. Tetap Anu high tadi risk itu ya. termasuk Heeh. high risk. Iya, makanya kamu nggak bingung kan kamu. Tapi kalau kamu ngomongnya shock septic, kamu nanti begitu dia urosepsis kamu bingung. Ya, yang penting dia pasien ini butuh support, baik supportnya inotropik maupun support untuk ventilasi. Terus kamu curigai HAP, berarti dia termasuk pasien high risk of mortality. Terus kemudian dilihat yang faktor kedua, dia ada faktor risiko nggak untuk MRSA? Oh ada. Berarti nanti pakai kolom yang paling kanan itu, yang paling panjang itu. 2 ditambah 1. Ono sing ngorok. Sopo? Ono sing keturunan ngorok deh kayak ini. Terus Apa ya? Itu ya. Itu harus apa loh, Wah, itu obatnya, Pak. Mau obatnya gampang kok dihafal gini. yo. Oh, Kak, kolom gitu, Kak. Iki lo tak eh, kirimin yo. Gimbil Oke, saya tak Itza. golek isi, Itza apa Mas? Itza. Iki wes tak kirim. Kan kowe nek HAP ono CAP ono VAP iki beda-beda kok, Kak. Kak Run. Mm-mm. Ya Allah, iki gak ono bahasa Indonesia ya. High risk. Sesuk diterangke kita, Kak. Iki saya tak pilih VAP. Ini iki nek karo diwaca. Soalnya nek ki ndang nyantol ya malah dia. Kan Iya. anu Kotak-kotak iki lho nek maca dawa-dawa iki mumet sirahmu. Sing came iya. digoleki dhewe ya. Heeh. Lah ya iki sing iki kan oh ya. Soal Oh, bonusan ya iya. iki sing jajan Mbak Runa bukaan kuwi sing VAP kuwi bukaan ben sisan rada mudeng. CVAP. VAP wis jenengan buka itu. Oh, Tapi kan nek A, kolom A, sing tengah kolom B, sing pinggir kolom C, ya toh. Nah ini ono kalau suara kamu sudah secara klinis menduga bahwasanya dia VAP, maka diberikan terapi empirik 1 dari kolom A, 1 dari kolom B, 1 dari kolom C. Ini ya, choose 1 gram positive option from column A, 1 gram negative option from column B, and 1 gram negative option from column C. Satu ini, satu ini, satu ini. Satu A, satu B, satu C. Yang pilih. Itu kalau yang Pengalamanmu ki metu nganu Kak, yo metu telu ngono berarti. metu Tapi telu langsane. plus ngono apa koma-koma. Iya, plus. Iya misalnya ya Kak ya, iki meropenem 1 kolom A B C toh. Siji meropenem, siji iki Nek ada kira apa? tahu asem. Mero, Levo, Vanco. Kan pernah ada kayak gitu juga. Dokter Rizka sering bilang kayak gitu. Yo paling Mero Levo sing kerep. Nah, nek Mero Levo itu justru HAP konsepnya yang sering kita dari HCO itu HAP. Nah, HAP coba digeser yuk kolom sing HAP. Yo di Kita Persani itu. lapang. Itu kan juga ada 3 kolom. Dibaca itu atasnya not at high risk of mortality and no faktor risiko untuk MRSA. Berarti obatnya siji, tunggal, one of the following. Pilih salah satu. Piperacillin, cefepime, levofloxacin atau carbapenem ya, imipenem atau meropenem.
Dosisnya Nanti toh jangan Kak, lupa. Yang HAP yang paling kiri. paling kiri, gram positif dengan MRSA activity. HAP Mbak, HAP ini VAP sing mbok waca. Oh iya. Oh, coba Pak. Geser HAP. meneh. Heeh. Sing nandai. Not at Iki high risk iki. of mortality and no factor risiko of MRSA itu. Nah, itu ini kolom yang pertama itu. Gitu. Gram positif Kalau with MRSA antibiotik activity itu Kak. tak share wae lah. Ketok rong nggih. Iya, Mbak. Sing Kui iki lho. HAP apa VAP? Iki HAP genah hospital acquired pneumonia lho HAP itu. HAP. Nah, HAP iki salah satu ini nanti kamu stratifikasi dulu. Dia not high risk mortality dan no faktor risiko berarti pilihnya yang ini. One of the following ini. Oh, kui Piperacillin atau cefepime atau levotunggal. Kalau tidak high risk of mortality tapi punya faktor risiko untuk MRSA 2. Satu ini plus vanco atau linezolid. Tapi kalau dia high risk of mortality tambah dengan ada resiko MRSA atau pemberian antibiotik sebelumnya 90 hari yang lalu, dua milihnya two of the following. Hindari dua beta laktam bersamaan. Ya, cefepime atau cefta plus levo atau levo plus mero, nah gitu, atau tambah kemudian plus ini vancomycin atau linezolid. 3. Yang kolom 1 obat, yang kolom kedua 2 obat, yang kolom ketiga yang high risk itu 3 obat. Oh, berarti ini HAP kolom pertama itu not high risk, satu obat, kolom Not tengah high risk itu dan not resiko. Tidak ada faktor risiko MRSA 1 obat. Tapi kalau high risk, not high risk. Not high risk dengan resiko risiko. MRSA 2 obat, vanco dan linezolid tambahannya. Kalau high risk dengan MRSA berarti 3 macam obat. Salah satunya harus vanco atau linezolid. Salah satunya vanco atau linezolid. Saya cilik-cilik gitu. Plus, plus, gimana rasanya plus. Or, gitu. 2 kombinasi ini, two of the following. Avoid to beta lactam. Gitu. Oh. Nah, Iya 2 tabel. soalnya gue namun nulisnya VAP Kak. Ada yang PAP, ada yang Kuwi lombo leneng judule. Iya judul judul iki ini. kayaknya salah iki. Mas Nuklir iki ngeteke iki lho. Apa Ya tuh? Allah, iya Mah Nukil ngeteke keliru tapi dhuwur ki ana judule. Oh iya, Iya. iya. Tak salah. Oke. Heeh. Heeh. Loh kok dihapus? Ini Piye to? tek-tekannya yang salah. Oh sing Oh di iya. sing apa sing tek-teke wae kuwi rasa. Oh ndak Ya. Mbak tambah migrain itu. Akeh tenan wis ndiktu senaone Kan Gusti Allah. VA. Oh, oleh-oleh apa Ini kok Cilacap? Kumbaan kan lho. Masih cuciannya. Iya. Ya Allah Gusti. Yo yo Mulai. yo yo. Terus sing iki. Terus paru gue itu ini sama kanker paru ya gue tuh ngerti nang sama. Kok sik terus VAP Kak? Kanker Apa paru VAP? stadium yo Kak. Ayo metu yo. Stadium ya stadium enggak stadium sih. Stadium tuh di soal lama. Yang keluar tuh ini malah Anterior, terapine, tengah, terapine, posterior. terapine. Lama laba kuwi. Lama Lah kok lama-laba kanker kok Apa sih? oh lama-lama kanker. itu tuh. Sorry sorry. Hah? Terapi ini yo. Padahal Oh ora iya, 4 atau terapine. gila. Ya, nanti itu gampang kok. Kanker paru itu nggak sulit itu. Paling gampang kanker paru. Timbang kanker anu lho payudara lho.
Kanker kantong kering. Ya dibasahi toh ya. Itu sulit sekali itu, Bos. Masuk aja ke kolam renang jadi basah. Mm-mm. Enggak, yo. Enggak jelas. Itu juga nanti kamu sekalian belajar buat ujian ujian kompre. Kompre Kompreku tengok ya keluar aku kanker wae to, paru. Mas. Eh? Loh, Kak, Kompre tengok kompre aku itu wae. jadi uji meneh toh. Orang persalaman tok toh. Apa? Lagi beli ujian Aku lesan, Bul. paru karo dokter dokter Ika yo ngawur. Soalku apa, Astagfirullahaladzim. Jal? Mesotelioma. Ngeri ora. Terus kon ngopo? Iya, anu kayak soal cerita pasien laki-laki ngono. Kue milih apa dipilih ke apa acak tiap Lah kok orang iso ngerti beda-beda apa kepiye? mesotelioma iki piye Soalnya kowe? podo, soalnya podo. Kowe kok iso ngerti mesotelioma iki piye? Hasil CT scanning. Hah? Maca CT scan? Heeh. Iya aku sing Ora ana bingung pas ujian nih. Waduh, CT scan. ora ana Tuntun, tapi beliau ekspertase. nuntun. Oh, saya tahu, pelan-pelan coba dilihat dulu. Dia udah betul arahnya, tapi kamu baca CT scan-nya yang kurang mana ini menentukan soalnya nanti. Ini. Nah, jadi ini apa nih? Oh, penebalan pleura. Nah, penebalan pleuranya nih, kamu menurutmu apa? Malignansi dok. Nah, malignansi di pleura apa? Mesotelioma dok. Iya, betul. Wis. Ya, ada selesai. Hmm. Ben aku ora iso kuwi jawab. Kalau dokter Ika ini yang penting anu nih, Ora reasoning-nya. ora ana Diagnosis kisi-kisine bandingnya. to. Isi-isinya ono sih. Ah, Tapi awake pas dhewe kena dokter Ika mental gak ya ono. baru nah. Hah? Dokter Ika jarang uji kan. Nggak tahu yang kemarin nguji aku yang mumet. Yang di Kenapa? kisi-kisi itu nggak pernah dokter Ika. Aku ora Kurang mau. karo Mbak Runa wis biasa. Kowe Wis mending terlatih. saranku cah. Kowe kan wis domeh kompre to iki. Iso kompre to Hmm. kan. Hmm. Ini Terus Oh yo nek kompremu wong maju tesis ya urung iso kompre to, Kak. lah ya mending maju. Soalnya nek kowe kompremu kok akhir tahun. Kompremu setelah Juli. Engko endokrinmu diuji karo Voldemort. Voldemort kok wae iso? Runa ya sing aman lah aku sing ngi. ngi. Kok iso? Ngono kuwi hati-hati. Kak, kue kan komperen kue sing nguji kuwi dipilih lantai 5 apa iso kehendaknya mereka sendiri tahu-tahu pengen nguji. Lantai 5 milih. Hmm. Run, kowe bermasalah sih karo Voldemort. Terus bikin catatan di lantai 5 ben ra diuji Voldemort. Kuwi yo iso ngono kuwi iso. Iso pas nuklir kan termasuk Mm-mm. catatan ya Mas ya. Aku masih dit. Makanya hasilnya kan Voldemort itu nguji pas kompreni Mas Didit. Tapi mergo sing diuji Mas Didit, akhirnya sing kena malah angkatannya Firda kae. Mosok demi Tapi menghindari iku ya Ya tapi yang ya mesti udah lulus lulus kok. kok. Delok setelah lulus kuwi. aneh tenan. Lah jeneng aneh ya edan. Iya, angel ngesan Mosok orang iku gendeng. mosok VIP si Olive ya Beb ya gulone Heeh. gulon apa pasiennya mlebu VIP suruh mantau drip-dripane Di, ning di WA VIP. piye ya? Di WA piye kayak Olive? Mesake banget ya Olive. Oh, jan. Aku yo kaget kok ngono men lho. Di WA langsung nge Voldemort coba gila nggak? Nah, Halo. Ngene iki. Piye? Piye kayak? Belum tepat apa piye toh? Drip-dripannya belum tepat apa Berarti piye gur males mikir dipantau. paling. ayo, Oh, dia malas ngurus dewi. Raiso heeh. lebih tepatnya. Wes, Ini loh. Tapi wes ya. tepatnya mumet. Oh. Lha kok dosisnya Ses tidak sesuai teori. Mumet. Sesok kita coba Tadi bahas tentang pankreatitis. Tak bocori sih tentang pankreatitis dicoba ya waya pankreatitis penyakit jantung rematik ya toh Lah kok terus campur-campur, Mak.
inkontinensia urin ya toh. Ya Allah, Ya, iki piye iki? Iki soal to, Kak? Sesuk to, Kak? iya. Terus Terus, Akeh. Ya yes, kuwi sik P- diwaca. PJR iki kriteria apa mau? Kali meneh. Jones. John. one apa ya lali aku. Ene nodul. Ya toh? Ayo delok sik. Jone jo mbuh lali. Hah? Hmm. Emang sopo toh sing lagi viral koplok-koplokan residen apa sih kuwi? Bedah. Udah Neng di biasa. wedok. Wedok Lisbeth ke lho. Neng di toh? Ngoka. Ning Oka. Udah UGM Jambak-jambak. toh maksudku. UGM yo. Ngoka Badal UGM itu. UGM meneh. Astagfirullahaladzim. Iya. Wedok karo Brutal. wedok kok jambak-jambak. Wedok. Cip karo R4 tapi lho. Iki Tapi mesti jan wis wis kena sering padu wong problem. loro kuwi wis sing Kuwi rada apa? Bedah. wis Bedah rada kabeh. sering engkel-engkelan ngono lho dek model iki wis kaya satu-saturunan, nah terus ning gone anu kuwi gong-gongane ngono kuwi. Tapi kuwi bongkokan gede kabeh wong order lama kabeh tak jeblok. Sing Lisbeth kuwi iki jebule bapake iki sapa ke koordinator Papua bedah ngono lho. Koncone KPS sing saiki kuwi jare wis kena SP bolak-balik masalah attitude ning rasa ditokke. Padahal kayak junior toh. Apa Gak, senior? sing senior, sing Lah kuwi sing mischief. memviralkan ki sapa? Ya sing junior sing diantemi. Yen sing dia kuwi sapa? Ya iki juniore kuwi diantemi yo nang. Jenenge sapa? Padahal wingi guys dikumpul kayak karo Dir SDM. Oh, ini Dikon Ikares pilot. bicara. Gara-gara Mbak masalah Rina. Marcel Mas ya. Terus. Ya, Ah, yang pertama terus. kan kasus orto itu kan. Yang Oh, pertama oh. kasus orto, terus habis itu udah rame di Twitter kan, terus tiba-tiba rame yang kasus pemukulan itu. Begitu kasus pemukulan itu hari besoknya itu langsung dikumpulkan itu Ikares Sarjito itu semua bagian diundang. Karo Dokter Tirta itu. Hah? Terus Terus apa? yo Dokter Tirta kuwi. Sus and Care. Artis. Iya ya, Tirta Sus and Care. Oh, lho kok kumpulnya kuwi? Ngopo Tirta? Ya dia sebagai kayak narasum apa ya? Diajak diskusi lah, mungkin deket ya, dia mungkin ada yang kenal sama orang atasnya Sarjito sini lah ya. Jadi kayak deket gitu loh. Jadi kayak diskusi ini baiknya gimana gitu kan. Ya selama bisa diselesaikan internal ya internal. Nah, sing kasus bedah itu sing orto kan udah terlanjur viral ya, itu udah ada penanganan khusus, udah ada tim khusus untuk mendalami itu, terus sudah memanggil pihak-pihak yang dicurigai, tapi memang tidak di blow up, itu istilahnya penyelesaiannya itu internal gitu. Jadi nanti mau akan diarahkan ke Ora iso, keluarga. Mas. Kowe ngerti sing ngantemi Marcel sapa? Kowe ngerti ra sing ngantemi Marcel sapa? Anaknya Provova. Oh, Mbak ora iso dikapak-kapak wis metu, wis lulus. wis lulusnya, tapi kan dhek kena yang sing iki to, Bos. Kasus iku lho, penulisan skripsi apa tesisnya iya. itu. Nah, itu kan bisa dicabut gelarnya, Nek. Memang itu Ngeri juga. dikasuskan hukum. Nah, makanya itu yang mau dijaga supaya nggak sampai ke arah sana. Gitu kan. Kan arahnya kan, Mas saya ada bilang dituliskan tesisnya itu bukan dia yang nulis, kan originalitasnya kan tidak ada gitu. Jadi kan dan plagiarismenya kan ya intinya di situ bisa digagalkan ininya gelarnya itu aja sih, Nek. Masalah sing alah tetek bengek itu mungkin nggak akan diproses dengan lanjut, tapi untuk masalah itu mau diamankan mungkin itu. Nah, yang kedua itu kan yang kasus dia itu udah mohon tidak ada yang memblow up ke media, ini akan diselesaikan internal ini. Lah kok moro-moro dino iki metu ning Twitter. Metu piye? Lah sing Ning PPDS Gam ning Twitter karo ning Instagram kuwi to. metu chat kronologine iki metu. Di screenshot chat iki WA kronologis. tersangkane Soalnya sapa? enggak roh, pokoknya aku untuk share-sharean iki wis forwarded many times. Jadi wis tersebar kemana-mana. Kan aneh ya, maksudnya
Ya aku nggak tahu itu dari mana ada kronologi itu. Soalnya masuk UGD soalnya. Jadi ya nggak bisa dibendung. Terus cek visum juga. Visum ning UGD soalnya. Forensik. Yo, berarti kan kriminal, wisan Iya. masuk No, nek Makanya wis kan visum bikin kan iso kronologi itu. ngebukti. Apa ta iki apa rebutan pacar apa kepiye ngono ya? Ora. Ya mau kemakine si Lisbeth. Nyanyi Lisbeth iki kemaki. Lho, pedok toh? Iya, nek kemaki, Mbak. Ya wedok kemaki gak iso apa, Mbak? Papua. Lisbeth ki R papat apa R dhuwur? Cip. Wis cip. Cip. Loh, Tapi kok karo cipe kok iso kaya ngono ya? mosok kuwi kemaki toh maksudnya kan dhek wedok saka Papua. Maksudnya secara ini pun juga maaf ya agak ini gitu kan ya. Anake sapa lho, Mbak, masalah Mbak Dek iki. Lah anake sapa? Anake koordinator bedah Papua, kuwi koncone KPSC bedah. Bapake iki. Si Lisbeth kuwi Jadi posisine kuwi sebelum kena masalah ini udah pernah dapat SP2. Wis SP1, SP2, Berarti ki metu no kudune mbok. SP3. Ya apa nek ya sampai wis arep lulus kok ya dadak neko-neko lho ya. Wong iki cilik lho, cilik lemu lho. Sing ndi to? Golek Aduh. ya. Oh golek ya, betaya. Lisbeth. Nek mlaku jan songong. Nang dalan bareng mlakune peta anu. Ra Mbok wong tuh ke. Tapi nek ora keterlaluan mosok ya juniore wani ya toh. Logikane lho. ya. Lah ning teknologine kuwi lho sing dhek iki wong jupuk HP karo speakere dhek saka OK. Kuwi ning mejane si Cipe kuwi lagi dolanan komputer ning kono njupuk HP dhek dijupuk. Terus diwangsuli kowe junior kok kurang ajar terus diantil apa nih pundake gak terima toh bales ngantil pundake juga terus langsung dijambak karo si Lisbeth si Diane jambak diantemi Ini juga. Tapi sing memulai sopo? apa Sing memulai sopo? dan mulai si Lisbeth wong juga HP dianggap kurang ajar ya pasti ya Tapi kaya ngono polisi itu hanya akan mengusut mana yang luka dan mana yang divisum. Jadi